Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini, mulai dari sejak bangunnya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita rahmat yang teramat banyak, kasih yang teramat mendalam, nikmat yang tak terhingga. Cukup sekedar mulai dari terbangunnya kita sampai duduknya kita di tempat terbaik ini. Nikmat demi nikmat darinya tidak akan mungkin lagi kita bisa hitung. Apalagi kalau ditambah dengan hari kemarin. Hari kemarinnya lagi. Hari kemarinnya lagi. Kemarinnya lagi. Maka benar sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Teramat besar nikmat darinya. Teramat luas rahmat yang melingkup kita. Teramat dalam kasih terhadap kita. Yang kurang dan sangat kurang adalah kesyukuran kita kepada pemberi nikmat. Kesyukuran kita kepada yang maha merahmati. Padahal kewajiban bersyukur harus terus-menerus kita wujudkan, harus terus-menerus kita tegakkan, yang walaupun kita telah kerahkan segenap kemampuan, sepenuh hati, jiwa, raga dan harta kita, guna mewujudkan kesyukuran terhebat, maka yakinlah apa yang harus disyukuri masih lebih besar lagi. Karena itulah, seiring dengan kesyukuran hamba dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beristighfar, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus terus-menerus membasahi lisan kita. Karena itulah disyariatkan istighfar di akhir-akhir ibadah besar. Sehabis sholat, bukan sehabis berdosa, tapi sehabis sholat disuruh beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal habis sholat. Habis Ramadan, diperbanyak istighfar. Sehabis haji, dituntunkan beristighfar. Karena istighfar yang menyusul ibadah, yang ibadah merupakan bentuk kesyukuran, istighfar ini menjadikan ibadah itu terjaga. Menjadikan ibadah itu semakin meningkat dan menjadikan ibadah itu siap untuk mewujudkan ibadah selanjutnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini teramat banyak.
Coba hitung-hitung, kita baru saja tidur. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, kata Allah. Dan kami jadikan tidurnya kalian subata, sesuatu yang mengistirahatkan. Sebelum tidur, woi capek sekali. Apalagi panitia. Tenama kulle mempo. Tinggal berbaring, menanti mata tertutup. Kadang dalam kondisi seperti itu, masuk telepon lagi. Tinajikne. Tenanu. Bangun lagi. Tapi akhirnya tertidur juga. Sesaat tertidur, tidak bisa diganti dengan obat apapun. Tidak bisa diganti dengan makanan apapun. Tidak bisa diganti dengan kegiatan, olahraga, meditasi, apapun. Hanya dengan tidur, teristirahatkan jantung, hati, seluruh anggota tubuh. Bahkan hanya dengan tidur, pikiran, batin, jiwa bisa kembali normal, kuat, dan siap menyongsong hari-hari selanjutnya. Nikmat besar tidur itu. Ada banyak orang datang ke dokter, tidak bisa tidur. Konsumsi ini supaya bisa tidur. Kita biar tidur di tempat seadanya, ngoro inji, bebe podeng. Yang penting jangan karpet masjid. Semua itu menunjukkan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus nikmat selanjutnya. Dalam tidur banyak nikmat ya, kita tidak urai. Dalam tidur itu banyak nikmat. Iya. Tapi kita tidak urai. Nikmat selanjutnya. Nikmat bangun tidur. Bangun tidur. Hidup lagi. Itu nikmat besar. Hidup lagi, bangun lagi, nikmat besar. Yang hidup alam barzakh saat ini sangat menantikan, walaupun diberi kesempatan hidup sesaat. Semua penduduk alam barzakh sangat menantikan diberi hidup walaupun sesaat. Dan kita masih diberi hidup yang sangat luas. Nikmat besar, jemaah. Karunia besar. Karena itu, saat kita bangun, kita bilang, Alhamdulillah. Alladhi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mewafatkan kami. Ketika kita bangun, lihat. Ketika kita bangun, kita diberi nikmat khusus. Kalau yang tadi, orang kafir, dan semua manusia dapat. Binatang, dalam beragam jenisnya, dapat juga. Nikmat tadi itu. Tidur, bangun, hidup. Tapi kalau yang ini, khusus. Begitu terbangun, di dalam hati menginginkan sesuatu yang sangat besar dalam hidupnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdengar suara dari masjid. Langsung sampai tahu mau sholat. Terdengar panggilan dari masjid. Langsung mau ke masjid. Keinginan ini jamaah, bangun, kemudian langsung terfikirkan, sembahyang deh. Saya mau ke masjid deh.
Keinginan itu adalah nikmat besar. Tanda dari tanda-tanda orang-orang mendapatkan taufik yang sangat istimewa. Sebab saat tertidur, kosong pikiran, begitu terbangun, yang muncul dalam pikiran adalah apa yang terbesar dalam hati kita. Kalau langsung solat yang muncul, berarti itu tanda. Solat dalam hidup kita adalah perkara besar. Kalau langsung muncul masjid dalam pikiran kita, itu tanda bahwa masjid adalah perkara besar dalam hidup kita. Dan cukup itu sebagai nikmat yang tak tertandingi. Satu dari 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan khusus di akhirat adalah rajulun qalbuhu mu'alliqum bil masajid. Lelaki yang hatinya, Nabi sebut qalbuhu, hatinya mu'allaq, terikat, terhubung dengan masjid. Kalau saat orang sadar, apalagi habis membaca ayat-ayat, hadits-hadits yang menjelaskan kemuliaan masjid, keutamaan sholat di masjid dan seterusnya, kemudian ingin datang ke masjid, itu bagus. Tetapi saat orang tidak sadar, tidur, begitu bangun, langsung masjid yang dia inginkan, itu dahsyat, luar biasa itu. Dan syukuri nikmat itu jamaah. Harus jaga nikmat itu. Jangan sampai dicabut dari hati-hati kita. Seiring dengan itu, kita diberi kesempatan. Ada yang diberi kesempatan witir, salat malam, walaupun 2 rakaat, atau mungkin hanya 1 rakaat, tetapi itu istimewa betul. Nikmat besar betul. Dan secara umum, kita diberi nikmat yang mengalahkan dunia beserta segala isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajr. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Seluruh kekayaan di Takalar, Sulawesi Selatan, seluruh Sulawesi, bahkan kekayaan di dunia, Indonesia, dunia, itu tidak berarti jika dibandingkan dengan nikmat 2 rakaat sebelum subuh. Kita juga sudah dapat di situ. Banyaknya sudah. Setiap nikmat tidak bisa dihitung. Tertidur itu, tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Hidup, luar biasa. Nikmat tak tertandingi. Apalagi nikmat-nikmat khusus tadi. Salat subuh berjamaah. Imam kita ingatkan, wa Qur'an al-fajr. Bacaan solat subuh itu masyhudah. Dipersaksikan. Maksudnya, di antara penafsirannya, malaikat yang baru turun menyaksikannya. Yang naik selesai tugas juga mencatatnya. Jadi sekali pelaksanaan langsung tercatat oleh 2 kelompok malaikat. Nyaman. Salat subuh sangat spesial. Berjamaah di masjid, luar biasa. Ditambah lagi jamaahnya banyak. Sama-sama berjamaah, dapat salat jamaah. Tetapi, salat jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya, bisa berbeda lagi pahalanya. Dengan apa? Perbedaan? Dengan jumlah jamaah yang hadir.
Dengan jumlah jamaah yang hadir, maka lebih besar lagi pahala jamaahnya. Dan Allah beri hal itu kepada kita. Nikmat besar. Belum lagi dalam sholat, dalam sholat terdapat banyak sekali nikmat. Iya, mulai dari niatnya, bacaan-bacaannya, doa-doanya, dikir-dikirnya, ayat demi ayatnya, banyak sekali nikmat di dalamnya. Satu nikmat dari bacaan sholat sudah bisa mengalahkan dunia beserta segala isinya. Baiknya Allah kepada kita, luasnya rahmatnya. Dan saat ini jamaah, kita berada dalam majlis ilmu. Raudah juga ini. Taman dari taman surga. Kalau pergi haji atau umrah, orang kejar raudah yang ada di Masjid Nabawi. Ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku, kata Nabi, ini jarak mimbar dan rumahku, kata Nabi, raudah, taman dari taman-taman surga. Makanya orang berebutan sholat di situ, berzikir di situ, berdoa di situ. Supaya apa? Dengan amalan di situ, orang mengharapkan bisa berada di taman surga di akhirat. Tetapi berbahagialah jamaah. Raudah bukan hanya ada di Masjid Nabawi. Raudah bisa berada di seluruh tempat di dunia ini. Apa itu? Majlis-majlis ilmu. Tempat-tempat yang di dalamnya hamba diingatkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah, kehebatan dan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis-majlis ilmu adalah tempat-tempat yang kata Nabi, Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kita pun berada dalam majlis ilmu saat ini. Semoga nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini mampu menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Hanya tetap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sannas sikit dekna. Tidak banyak dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mungkin kita kira jamaah masjid hadir full sampai keluar, itu sudah sangat banyak. Masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan penduduk Takalar saja. Masih terlalu sedikit jika dibandingkan dengan penduduk Takalar. Terlalu sedikit. Padahal yang hadir sudah datang dari beberapa daerah. Sebab sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena itu, syukuri kemampuan bersyukur itu. Syukuri kemampuan melihat nikmat, merasakan nikmat. Syukuri kemampuan untuk berkata alhamdulillah wa syukrulillah. Syukuri kemampuan untuk beribadah karena kesyukuran. Maka yakinlah pasti bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Di kesempatan singkat ini, saya ingin mengingatkan apa yang diingatkan oleh imam kita di rakaat pertama dan rakaat kedua akan nikmat tak tertandingi. Nikmat terbesar semenjak adanya alam semesta. Rahmat terluas semenjak turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rakaat pertama, rakaat kedua, imam kita mengingatkan nikmat tak tertandingi ini. Nikmat rahmat Allah berupa turunnya Al-Quran kepada kita. Bacaan rakaat pertama, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa
warahmah. Allah tegaskan warahmah. Kami turunkan berupa Al-Quran sesuatu yang menjadi syifa, penyembuh, warahmah, dan rahmat tak tertandingi lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di ayat yang kedua, rakaat yang kedua, imam kita mengingatkan dahsyatnya rahmat ini. Sehingga siapapun yang menerimanya, maka segala unsur yang bertentangan dengan rahmat pasti hancur. Sekeras apapun unsur itu. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, maka pasti kamu akan melihat gunung itu roboh, tertunduk, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Quran. Syifa, turun dari Allah. Dia syifa, penyembuh. Dia rahmat besar. Dia kekuatan keimanan. Yang siapapun yang menerimanya, maka pasti akan mendapatkan kemuliaan besar ini. Cukup terima. Terima betul. Ada ayat dalam Al-Quran menjelaskan proses Al-Quran menjadi rahmat besar, menjadi kebaikan besar, menjadi kekuatan dalam hidup. Ayat yang terdapat di awal surah-surah mufassal. Al-Quran terbagi menjadi beberapa bahagian. Ada bahagian yang mengimbangi kehebatan Taurat. 7 surah panjang yang pertama. Ada bahagian yang mengimbangi keluasan rahmat dalam Injil. Ada bahagian yang mengimbangi ketinggian dan kekuatan hukum yang ada pada Taurat. Itu semuanya terdapat dalam surah-surah Al-Quran. Sampai sebelum surah Qaf. Dan mulai dari surah Qaf, dalam pendapat yang paling kuat, namanya surah mufassal. Surah Qaf sampai An-Nas. Ini mufassal. Ini khusus hanya ada dalam Quran. Jadi Al-Quran di dalamnya terkandung ilmu terhebat, termulia, tertinggi, terluas kitab-kitab sebelumnya. Dan ditambah lagi dengan surah-surah tak tertandingi. Awal surah itu surah Qaf. Di beberapa ayat sebelum terakhir surah Qaf, Allah tegaskan rahasia besar. Bagaimana menjadikan Al-Quran rahmat dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kita, ilmu tak tertandingi, bahkan bagaimana menjadikan Al-Quran ruh dalam kehidupan kita dan cahaya dalam kehidupan alam dunia, barzah dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'ah wa huwa syahid." Sungguh dalam perkara itu, perkara sebelumnya, awal surah Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf kemudian sumpah. Awal surah Qaf kemudian apa? Sumpah Allah wal Qur'anil Majid. Demi Al-Qur'an kata Allah. Demi Al-Qur'an Al-Majid ini yang kebaikannya, berkahnya, kemuliaannya sangat luas tak terbatas. Itu makna Majid. Demi Al-Quran yang sangat luas keberkahannya, kebaikannya, ilmunya yang tak terbatas ini. Setelah itu Allah paparkan ayat-ayatnya. Di akhir surah Allah katakan, "Inna fi dzalika", sungguh dalam perkara tadi pada Al-Quran, pada ayat-ayat Allah, la dzikra, betul-betul akan menjadi pelajaran besar, ilmu besar, rahmat tak tertandingi, betul-betul akan menjadi kebaikan yang tak tertandingi. Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang memiliki hati. Ini syarat pertama. Aw alqa sam'ah, dia pasang pendengarannya. Dia mau mendengar.
Dia pahami, dia pasang pendengarnya, dia mau mendengar. Wa huwa syahid, dan dia dalam keadaan hadir, tidak terlalaikan. 3 hal yang dengannya Al-Quran akan tembus, masuk ke dalam hati kita. Yang pertama, siapkan tempat menampung Al-Quran. Hati. Harus siapkan hati. Yang kedua, buka jalur masuk. Biar sudah ada tempatnya, biar sudah ada rumahnya, tapi belum ada jalan masuknya, maka tidak bisa sampai. Harus buka jalur masuk. Pendengaran, pahami, betul-betul mau kita ikuti. Aw alqas sam'a. Yang ketiga, hindari, jauhi penghalang-penghalang sampainya Al-Quran. Biar sudah ada tempatnya, ada rumahnya, ada jalannya, tetapi jalan itu ada yang kasih batu besar, ada yang kasih tembok. Tidak bisa ditembus, sebab ada penghalangnya. Karena itu, perlu upaya, perlu usaha. 3, agar supaya rahmat besar ini betul-betul kita miliki. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rahmat demi rahmatnya, kebaikan demi kebaikannya. Ternyata pemaparan rahmat demi rahmat ini, yang pertama yang Allah sebut, itulah yang terbesar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Baru penciptaan kita. Khalaqal insan. Baru pengajaran ilmu dan seterusnya. Yang pertama adalah 'allamal Qur'an. Ar-Rahman itu, Allah yang Maha merahmati itu, dia yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Itulah rahmat terbesar. Kita mampu merasakan rahmat, merasakan nikmat, maka harus kita mampu merasakan dan melihat rahmat yang lebih besar dari semuanya. Al-Quran ini. Yang baru saja kita berada di bulan penggemblengan Al-Quran, bulan Ramadan. Saking hebatnya Ramadan mendidik kita bersama Quran. Man nasanna kutuna tawah. Membaca Quran pasti dibaca juga. Bahkan walaupun dia tidak baca, pasti semakin banyak dia dengar Al-Quran. Sahabat tarawih. Iya. Kalau orang ikut tarawih, banyaknya itu Al-Quran. Iya. Banyak sekali ayat-ayat. Apalagi kalau targetnya di masjid itu selesai satu Al-Quran. Wih. Tamat dalam bulan Ramadan. Walaupun dia tidak baca. Tamat mendengarnya. Kita didekatkan betul dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Hendaknya jamaah mampu kita pertahankan. Terus kita miliki. Salah satu caranya, perhebat 3 ini. Perhebat hati yang menerima Al-Quran. Harus siapkan hati. Pasang pendengaran. Betul-betul mau kita ikuti. Yang selanjutnya, hindari sebab-sebab terhalangnya kita dari Al-Quran. Bagaimana mempersiapkan hati? Bagaimana mempersiapkan hati? Allah jelaskan di akhir surah Qaf. Di akhir surah Qaf, Allah jelaskan bagaimana kondisi hati yang terhebat yang akan mendapatkan manfaat Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan melalui Al-Quran mereka-mereka yang yakhafu wa'id, yang takut terhadap ancaman. Punya khauf, punya takut terhadap ancaman. Ini kekuatan hati. Hati yang saat mendengar, saat membaca, saat menelaah Al-Quran, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai sumber kekuatannya, sebagai ruh, sebagai obat bagi hatinya, adalah hati yang dalam suasana dipenuhi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba praktekkan. Tidak usah baca yang sulit-sulit dulu. Yang jelas-jelas gampang.
baca suratul Fatihah, baca alhamdu, baca alhamdu. Sudah ditahu juga terjemahannya secara umum, global. Baca alhamdu, tapi dengan hati yang takut kepada Allah. Itu beda. Sangat berbeda hasilnya. Hati takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dalam keadaan membesarkan, mengagungkan Allah. Baca. Qul huwallahu ahad. Singkat sekali. Tapi dalam suasana hati takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu langsung memberi getaran di dalam hati. Praktis sekali. Ini ilmu besar. Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai ilmu ini, dunia beserta segala isinya tidak ada artinya. Pegang betul ini ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Ambil Al-Quran, pahami Al-Quran, dengarkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, tadabburi Al-Quran dengan hati yang takut. Sehebat-hebat hati yang takut ketika diiringi dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatinya menyatu dalam takutnya kepada Allah, terhadap ancaman Allah, terhadap neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatu dalam harapannya terhadap surga Allah, harapannya terhadap rahmat Allah, harapannya terhadap beragam kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia baca Al-Quran dengan penuh takut dan harap. Ini hati yang sangat hebat. Selanjutnya, kondisi hati yang ketiga. Dan inilah yang akan menjadikan takut dan harapan itu benar. Yaitu apa? Kondisi hati hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lagi yang lainnya. 3. Baca Al-Quran dengan penuh cinta kepada Allah, dengan penuh harap kepada Allah, dengan takut membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacaan Quran kita langsung menguatkan hati, membersihkan hati, langsung menjadi rahmat bagi kita, menjadi cahaya dalam hidup kita, menjadi ruh dalam kehidupan kita. Itu langsung itu. Dosa, langsung praktekkan. Baca Qul huwallahu ahad. Dengan hati seperti itu. Langsung itu. Allah sebutkan, kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, penyembuh. Mau sembuh dengan bacaan Quran, mau sembuh dengan bacaan Quran, baca dengan hati seperti itu. Baca dengan hati seperti itu. Syarat yang kedua, alqas sam'ah, pasang pendengaran. Pasang pendengaran, di dalamnya terkandung hal-hal sebagai berikut. 1, terpahami. Iya. Kalau ada orang bilang, oh nalangirek mi. Nalangirek mi. Apa artinya? Dia sudah pahami. Dia sudah pahami. Jadi memasang pendengaran artinya apa? Berusaha memahaminya. Dan ini sangat penting. Walaupun hati sudah siap, tetapi kita salah mendengar, maka salah yang masuk. Salah paham, maka salah masuk. Harus benar dalam memahami. Harus benar dalam mendalami. Harus benar dalam mencermati. Dan alhamdulillah saat ini dimudahkan betul ilmu-ilmu Quran itu. Tafsir-tafsir para ulama. Bahkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsir Al-Quran langsung dari petunjuk Nabi. Tafsir Al-Quran langsung dari petunjuk para sahabat. Tafsir Al-Quran langsung dari petunjuk murid-murid para sahabat. Sampai imam-imam kaum muslimin saat ini
Penuh. Bukan lagi penuh di perpustakaan, sudah penuh di HP. Berbahasa Indonesia, juga sudah banyak. Bahkan semua bahasa sudah ada. Mau bahasa Jerman, mau bahasa ini. Bahasa Makassar jin belum ada. Terlalu dimudahkan kita. Harus baca dengan paham yang benar. Ilmu yang benar. Kita pahami Al-Quran, langsung dari apa? Penjelasannya Allah. Wah, itu paling hebat. Kita pahami Al-Quran, langsung dari penjelasan Nabi. Wah, tidak ada yang bisa bantah itu. Kita pahami Al-Quran, langsung dari penjelasan murid-muridnya Nabi. Wah, itu paling lurus. Kita pahami Al-Quran, langsung dari ahli-ahli Quran. Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya Quran, jika kalian tidak tahu. Harus dengan paham yang benar. Yang kedua, mendengar artinya, memasang pendengaran artinya, siap melaksanakan. Kalau kita suruh anak-anak, aco, maliko gas gerodong aco. Aco disuruh beli gas. Lagi main game. Cok maliko gas, labis gas kah? Nah karena ya cok, iya emak. Iya. Dia sudah dengar, dia sudah paham. Iya, tapi lanjut main game. Panggilan kedua, tiap makna, bapakna. Aco, lampa mago? Iya bapak. Sudah paham. Tapi lanjut main game. Panggilan yang ketiga, bukan lagi panggilan, tape. Apa dia bilang bapaknya? Totena pilang ngerian. Tidak mendengar. Padahal dia mendengar. Perhatikan makna tidak mendengar di sini. Tidak mendengar. Kenapa tidak mendengar? Tidak melaksanakan. Jadi arti mendengar, ini. Arti mendengar, siap melaksanakan. Baca Al-Quran dengan hati, cinta kepada Allah, membesarkannya, takut kepadanya, penuh harap kepadanya, pahami betul, dalam keadaan betul-betul siap melaksanakannya. Satu ayat, seperti itu caranya, langsung terasa dahsyatnya itu Al-Quran. Langsung terasa itu. Tidak perlu jadi profesor, ahli hadits. Tidak perlu jadi profesor, ayat-ayat Quran, profesor Quran. Cukup dengan cara seperti itu. Langsung mendapatkan ilmu tak tertanding. Langsung itu. Itu pasti itu. Ini ilmu perlu usaha, perlu perjuangan. Saya sendiri terhadap ilmu ini, sudah belasan tahun ceramahkan. Jadi jangan terpukau. Oh bagusnya Ustaz menjelaskan. Belasan tahun sudah saya ceramahkan ini yang begini. Ini ceramah saya tidak pikirkan sebelumnya. Nanti saat sholat, wanne mesti nampi. Tidak perlu ada konsep. Sebab sudah biasa sudah. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan ilmu ini terlalu sering kita lupa. Apalagi antum yang tidak ceramahkan, yang hanya dengar satu kali. Senampai suluki. Lak busuk mi. Apalagi punya nasi kuning 3 bungkus. Padahal jatahnya 1 bungkus saja. 3 bungkus dia. Perlu usaha, perlu upaya. Sebaik-baik upaya adalah praktekkan terus melalui ayat-ayat yang kita sudah hafal. Dan sehebat-hebat praktek yang langsung mendapatkan pahala adalah saat sholat. Saat sholat, langsung praktekkan seperti itu. Sebab saat sholat itu kita didukung betul untuk mempersiapkan hati.
dalam keadaan tahara lagi, dalam keadaan suci lagi, memang mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk. Memang dibantu kita. Dan di antara hal yang sangat membantu kita adalah amalkan, ajarkan ilmu ini. Maka kita akan terbantu terus untuk mengingat ilmu ini. Dan ada satu kondisi, kapan kita bisa wujudkan kondisi ini, maka betul-betul kita akan diberi ilmu yang hebat. Apa itu? Amalkan ilmu ini dalam kondisi banyak orang-orang lalai di dalamnya. Banyak-banyak orang tidak baca Quran, tapi dia bisa baca Al-Quran di situ. Itu. Banyak-banyak orang terlalu sibuk mengurus ini, tetapi dia tetap sempatkan dirinya baca Quran, tadabburi Al-Quran. Makin apa? Akan diberi ilmu lebih dari yang lainnya. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau hati sudah siap, betul-betul kita pasang pendengaran, pahami, dan siap melaksanakannya, maka miliki yang ketiga. Hindarkan diri dari penghalang-penghalang tembusnya Al-Quran ke dalam hati kita. Apa yang menghalangi? Makanan-makanan haram, minuman-minuman haram, pakaian-pakaian haram. Apa yang menghalangi? Perbuatan-perbuatan haram, dosa-dosa dalam beragam bentuknya. Ada dosa paling besar sampai yang terkecil. Hindari. Apalagi yang menghalangi tembusnya Al-Quran? Terlalaikannya kita dengan beragam permainan. Terlalaikannya hati kita dengan beragam permainan. Permainan boleh saja, tetapi kalau itu yang penuh di hati, maka tempat masuknya Al-Quran sempit. Ingat jamaah, Al-Quran masuk kemana? Hati. Sementara hati itu menampung apa? Hati itu menampung semua yang dilihat, semua yang didengar, semua yang difikirkan, semua yang direncanakan. Itu hati menampung semuanya. Kalau semua yang kita dengar, semua yang kita fikirkan, semua yang kita lihat adalah sesuatu yang bertentangan atau minimal tidak sejalan dengan Al-Quran, sudah memenuhi itu, maka di mana tempatnya Al-Quran? Jadi, bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun hebatnya upaya kita, kalau kita tidak siapkan hati kita, perluas hati kita, jauhkan dari hal-hal yang membuatnya sempit, jauhkan dari hal-hal yang membuatnya kecil, maka apa? Usaha kita, kalaupun berhasil, maka tetap yang diisi sedikit. Kita mau mengisi, tetapi kita hanya punya hati kita ibarat apa? Air gelas. Seperti air aqua ini. Gelas aqua kecil. Maka yang diisi apa? Biar kita punya satu tangki. Ini banyak satu tangki ini, mau saya ambil ini. Tetapi kita bawa hanya apa? Satu gelas. Maka berapa yang kita dapat? Tetap satu gelas saja. Padahal ada satu tangki ini, mau datang ini. Kita hanya dapat apa? Tetap satu. Biar kita tumpah terus. Tumpah terus ke dalam gelas ini. Tetapi yang didapat hanya satu gelas. Al-Quran yang mau masuk ke dalam hati itu tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Yang terbatas adalah hati kita. Makanya kadang orang, begitu semangat-semangatnya, kosong-kosongnya hatinya, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, seperti terisi, seperti tersiram. Tapi begitu lewat beberapa hari, lewat beberapa bulan, bosan. Kayak, kenapa tidak bisa masuk? Full. Di antara sebabnya full. Kenapa full? Banyak isi yang lain. Banyak isiannya yang lain. Iya. Isian yang lain ini, asuluki. Kasih keluar ini. Keluar ini. Jangan terlalu banyak fikirkan ini. Fokus di sini. Jangan terlalu banyak. Kalau kita fullkan dengan Al-Quran, maka yakin semua urusan lebih mudah. Semua urusan itu lebih mudah. Urusan dunia, alam barzah, akhirat pasti lebih mudah. Kalau kita isi dengan Al-Quran. Jadi hati harus betul-betul kita isi.
Ini yang terakhir tadi diingatkan juga oleh imam kita di rakaat pertama. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Sampaikan ya Muhammad, kullun, setiap orang, ya'malu, akan beramal, akan berupaya, ala syakilatihi, sesuai dengan apa yang sejenis dengan dia. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, orang-orang yang hatinya luas, amalannya amalan-amalan luas. Orang-orang yang hatinya besar, amalannya amalan-amalan besar. Sebab setiap orang akan beramal sesuai dengan kondisinya. Orang-orang yang hatinya sempit, pasti amalannya amalan sempit. Orang-orang yang hatinya sakit, pasti amalannya amalan yang sakit. Orang-orang yang hatinya sehat, pasti amalan-amalan orang-orang sehat. Orang-orang yang hatinya tinggi, pasti amalan-amalan yang nilainya tinggi. Orang-orang yang hatinya rendah, pasti amalan-amalan yang rendah pula. Qul, sampaikan kata Allah, kullun, setiap orang, ya'malu, akan beramal, akan berbuat, akan bertindak, ala syakilatihi, sesuai dengan kondisinya. Karena itu perhebat hati, perhebat hati. Bagaimana memperhebat hati? Bagaimana memperluas hati? Al-Quran, baca terus. Baca terus. Hindarkan diri dari apa? Penghalang-penghalangnya. Perbaiki makanan halal, makanan, minuman haram, pakaian haram. Jauhkan diri dari dosa-dosa. Perhebat, perbanyak istighfar. Itu memperluas hati. Dan di antara cara memperluas hati adalah, di antara cara yang hebat memperluas hati adalah minta kepada Dia yang membolak-balikkan hati setiap hamba. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Masuk di dalam makna kokohkan hatiku, perluas hatiku di atas agamamu. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Semakin sering kita baca doa ini, insyaallah ta'ala hati akan semakin luas. Di antara hal yang akan menjadikan hati semakin luas adalah ini. Mau hatinya semakin luas, ini praktis sekali. Maafkan orang-orang yang membenci kita. Mintakan doa kepada Allah orang-orang yang menyakiti kita. Bahkan berbuat baik terhadap orang-orang yang menzalimi kita. Itu langsung membuat hati luas. Akan membuat hati luas seluas-luasnya. Baik. Aman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga tadi? Yang menghalangi. Iya, apa yang menghalangi? Dosa, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dosa dalam beragam bentuknya. Apalagi? Hati dipenuhi oleh hal-hal yang melalai, hal-hal yang melalaikan. Iya, hal-hal yang melalaikan. Karena itu, perbanyak hal-hal yang membuat lepasnya kelalaian itu. Di antaranya doa, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak memberi maaf, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah termasuk cara yang paling hebat memperluas hati. Perbanyak sedekah. Iya. Dan semakin luas manfaat sedekah, hasilnya akan semakin luas hati. Semakin luas manfaat sedekah, semakin luas hati. Ada orang kasih sedekah. Iya. Untuk apa? Orang miskin. Luar biasa. Baik. Luas hatinya. Tapi ada orang kasih sedekah. Orang miskin dan sekaligus keluarganya. Oh, semakin luas. Sebab apa? Sudah miskin, keluarganya lagi. Semakin luas. Ada orang kasih sedekah, sudah orang miskin, keluarganya lagi, penuntut ilmu lagi. Atau orang yang berdakwah lagi di jalan Allah. Itu akan semakin luas lagi hatanya. Semakin sulit seseorang, kemudian kita bantu, maka akan semakin luas. Dan di antara sedekah yang terluas adalah sedekah terhadap sedekah terhadap penuntut ilmu dalam rangka tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat luas. Sebab apa? Ilmu itu tidak ada batasnya. Kita jadi sebab satu orang hafal Al-Quran. Kita jadi sebab satu orang mengamalkan ayat Al-Quran. Kita jadi sebab satu orang mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka apa? Ilmu ini bisa turun-temurun, berlanjut terus.
Dengan satu sebab, kita akan dapat terus kemanapun ilmu ini memberi manfaat. Karena itu jamaah, jadi sebab kebaikan melalui jalur tersebarnya ilmu. Saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa setiap kita lambat atau cepat pasti akan kembali kepada pencipta. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Saat-saat seperti itu adalah saat-saat kita akan berangan-angan diberi kesempatan untuk bersama Al-Quran. Saat-saat seperti itu adalah saat kita berontak supaya bisa bersama Al-Quran. Maka sebelum saat-saat itu datang, mendekati, menjemput kita, manfaatkan jamaah untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran, memiliki Al-Quran, perhebat Al-Quran. Ingat, kesuksesan hidup di muka bumi adalah sukses bersama Al-Quran. Kesuksesan hidup di alam kubur adalah sukses bersama Al-Quran. Kemuliaan berada di padang mahsyar adalah mulia bersama Al-Quran. Al-Quran akan datang secara khusus menyelamatkan, membela, menuntun, memasukkan ke dalam surga orang-orang yang memilikinya. Bahkan orang yang masuk di dalam surga, orang yang masuk sudah di dalam surga, derajatnya dia ditentukan pada akhir ayat yang dia baca, yang dia kuasai. Karena itu terus bersama Al-Quran dalam hidup kita sampai malakul maut datang menjemput kita. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.